Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Zuhaili sebagai instruktur Prodistik Keman 3 Tulungagung. Di sini kami akan menyampaikan seperti halnya lomba yang diadakan di ITS adalah apresiasi 5 menit. 5 menit kepada instruktur Prodistik, dimana produksi di Keman 3 Tulungagung itu sudah berjalan kurang lebih 7-8 tahunan, yang dimana dulu tahun 2012 kita dimulai kerjasamanya sampai tahun 2020 ini kita tetap melakukan kerjasama dengan Prodistik ITS, yang dimana langsung saja pada tujuan pada materi hari ini adalah kita membahas tentang tantangan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru terhadap kondisi COVID yang sampai detik ini belum hilang. Yang dimana bahwa kita ketahui bahwa di sini saya akan membahas tentang SWOT, SWOT, atau yang kita kenal S yang pertama adalah strength, dimana kekuatan kita atau kekuatan Keman 3 Tulungagung untuk menghadapi proses Keman 3 Tulungagung untuk menghadapi pandemi ini. Yang kedua, bahwa kita akan bahas tentang weakness, dimana kita harus mengetahui juga bahwa kelemahan apa yang kita miliki dan bagaimana nanti di situ kita juga harus ada tahu tentang O atau opportunis, dimana peluang apa yang bisa kita ambil dari itu. Dan yang ketiga, yang keempat, tentang threatness atau ancaman apa yang kita hadapi. Baik, perlu diketahui bahwa Keman 3 Tulungagung itu berbeda dengan Man 1 dan Man 2, dimana Man 1 dan Man 2 itu ada di kota, ya, di tengah kota yang tidak jauh dari kota lah. Dan Keman 3 Tulungagung itu jaraknya lumayan jauh, sekitar 25 km dari pusat kota. Dan kita sebenarnya dari Keman 3 Tulungagung itu lebih dekat ke Blitar, kota Blitar yang hanya 15 km. Tapi itu bukan masalah, itu bukan alasan, tapi dimana kita harus tahu bahwa di kekuatan apa yang kita miliki di Keman 3 Tulungagung. Yang pertama adalah kekuatan kita adalah dimana tingkat anak-anak di sini sangat kuat, dimana kita harus mendukung anak-anak untuk mempelajari teknologi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus yang kedua, kekuatan kita adalah dari Keman 3 Tulungagung adalah kita berada di desa yang dimana kita selalu terpinggirkan atau dipinggirkan terhadap teknologi yang ada. Tetapi itu adalah kesempatan kita bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari teknologi itu dan bisa menjalankan teknologi jauh lebih masif daripada yang sudah ada. Yang ketiga, yang paling penting adalah dari kekuatan kita adalah kita memiliki tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang melek IT, baik itu dari usia produktif atau usia non produktif, dimana Bapak Ibu guru juga tidak mau kalah dengan para siswa yang tetap menjalankan pembelajaran dengan teknologi-teknologi yang berlaku saat ini. Terus selanjutnya ada yang namanya weakness, kelemahan kita adalah yang pertama pasti adalah kita jauh dari kota, yang dimana kita 25 kilo, ya. Jadi memerlukan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk menuju kota. Itu adalah kelemahan yang kita miliki, dan itu ya tidak bisa kita ubah. Yang kedua adalah tentang kelemahan yang kita miliki adalah kita ada di pelosok, yang dimana istilahnya bahwa kita lebih dekat ke Samudra Hindia juga, ya, lebih dekat ke Australia dan seperti itu, karena saking jauhnya ke kota, dan kurang dari 1 kilo ke selatan itu sudah masuk hutan perhutani. Selanjutnya, kelemahan yang kita miliki adalah kita berada di jauh jaringan teknologi. Kita harus tahu di sekitar Keman 3 Tulungagung itu hanya ada 1 atau 2 operator saja yang bisa kita gunakan. Dan itu kita harus tahu bahwa itu adalah weakness atau kelemahan yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua adalah tentang opportunis atau peluang apa yang bisa kita ambil dari kondisi yang seperti ini. Peluang yang pertama bahwa di daerah kita itu masih kurang maksimal dalam hal teknologi, maka dari itu kita harus bisa maksimalkan peluang tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah tentang jaringan kita sudah mulai masuk wifi dan lain-lain, itu kita maksimalkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga yang harus kita pahami yaitu peluang yang ada adalah tentang belum banyaknya penggunaan IT di sekitar kita. Itu adalah peluang utama yang harus dapat kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah threatness adalah ancaman apa yang
kita alami, yaitu kita harus lihat yang pertama adalah selain Mantiga Tulungagung, di satu kecamatan ini ada dua sekolah negeri lainnya, SMK dan SMA, dan itu adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah ancaman lah seperti itu. Kedua adalah yang paling penting, ancaman yang ada adalah bahwa rata-rata lulusan kita untuk perguruan tinggi itu masih kecil, kurang dari 50%. Itu mungkin bisa kita ancaman itu bisa kita hindarkan berikutnya. Terus yang terakhir ancaman yang ada adalah mindset bahwa pendidikan itu bukan yang utama, itu yang terjadi ya. Itu yang tugas kita bersama, bagaimana untuk menyelesaikan ya, atau memaksimalkan SWOT yang ada ya, bagaimana kita memanfaatkan peluang, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan itu, bagaimana kita mengetahui kelemahan kita, dan bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan ancaman itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.